Roket Hezbollah tewaskan anak-anak Druze. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, 12 orang anak-anak dan remaja Druze tewas akibat roket Hezbollah. Roket Hezbollah ini jatuh di kota Masdal Sham, kota yang mayoritas penduduknya adalah orang Druze. Orang Druze ini biasanya umumnya mereka itu tinggal di Suriah dan juga ada sebagian di Lebanon dan sebagian di Israel. Kenapa Druze bisa ada di Israel? Karena dulu Golan yang wilayah untuk suku ini mereka diambil pada saat perang Arab Israel yang pertama tahun 1948 dikuasai oleh Suriah. Nah, setelah tahun 1967 orang-orang Druze di Golan yang wilayahnya kembali direbut oleh Israel memutuskan untuk mengikuti Israel bersama dengan Israel. Nah, inilah yang kemudian sekarang menjadi penduduk wilayah di Golan dan mereka inilah yang menjadi korban serangan roket Hezbollah. Sekarang, apakah all eyes on Masdal Sham? Apakah dunia melihat kebiadaban dari Hezbollah yang menargetkan anak-anak yang sedang bermain bola di lapangan terbuka, di ruang terbuka hijau, dan mereka menjadi korban? Paling tidak 12 anak dan remaja tewas dan 30-an anak terluka. 30-an orang terluka. Nah, Bapak Ibu semua, Hezbollah sejak 7 Oktober 2023 telah melancarkan serangan menggunakan drone, menggunakan roket, menggunakan rudal, menggunakan segala macam cara untuk membombardir Israel. Akibatnya, penduduk-penduduk di wilayah perbatasan antara Israel dengan Lebanon itu sudah mengungsi semua sejak Oktober 2023. Kota seperti Metula, kota seperti Kiryat Shemona yang Fakta Israel kunjungi Maret 2023 itu sudah seperti kota hantu. Tidak ada penduduk, tidak ada lagi yang menempati rumah-rumah dan tidak ada lagi yang bekerja di ladang-ladang. Semua karena Hezbollah. Dan faktanya dunia tidak melihat hal ini. Dunia fokus ke Gaza. Dunia tidak melihat bahwa Israel diserang dari seluruh perbatasannya. Di sisi Gaza, Israel melawan teroris Hamas. Di wilayah utara, Israel melawan teroris Hezbollah. Di wilayah barat ada milisi-milisi Syiah yang didukung Iran yang membombardir Israel juga dengan serangan, yakni dari Suriah dan Irak. Di selatan ada teroris Houthi yang didukung oleh Iran. Houthi Yaman ini sudah mendapatkan perlawanan dari Israel ketika pelabuhan Hudaidah diserang oleh Israel. Apakah karena Masdal Sham diserang oleh roket Hezbollah maka Israel akan masuk ke Lebanon? Fakta Israel berharap tidak terjadi perang antara Hezbollah dan Israel. Tetapi melihat kondisi yang semakin memburuk di utara, bisa jadi Israel memutuskan untuk menyerang Hezbollah di Lebanon. Dan ini sangat disayangkan karena sebagian besar juga bisa dibilang hampir setengah dari penduduk Lebanon itu mayoritas Kristen. Orang-orang Maronit. Dan orang-orang Kristen di Lebanon itu pun terbagi dua. Ada yang mendukung Israel, ada yang tidak mendukung Israel. Umumnya mereka yang tidak mendukung Israel sebetulnya menyadari bahwa Hezbollah lah yang menjadi ancaman, bukan Israel.
Tetapi karena mereka antipati terhadap Israel, maka mereka lebih memilih tidak berpihak pada Israel. Tetapi cukup banyak juga yang pro-Israel, dan mereka mengharapkan Israel bisa mengalahkan Hezbollah, membebaskan negeri mereka Lebanon dari tangan teroris. Bahkan mereka ada pula yang merekrut orang-orang Kristen untuk melawan Hezbollah ini. Tetapi tentu saja mereka tidak cukup punya kekuatan untuk melawan Hezbollah yang didukung oleh Iran. Karena itu Bapak Ibu semua, peristiwa yang terjadi di Masdal Syam adalah tragedi terburuk yang menimpa Israel bagian utara. Dan kita menantikan reaksi dari Israel. Semoga reaksi Israel adalah reaksi yang tidak membuat perang terjadi. Karena sudah cukup banyak tentara IDF yang tewas. Dan Israel sudah mau berhenti menguburkan anak-anak muda yang luar biasa ini, yang potensial ini dari kematian. Israel tidak ingin lagi menguburkan anak-anak muda mereka. Israel ingin anak-anak muda ini menjadi profesional yang cakap, menjadi penemu, inovator. Mereka ini diharapkan menjadi peraih Nobel, bukan mendapat batu nisan. Karena itu, damai hanya bisa tanpa terorisme. Semoga dunia melihat apa yang terjadi di Masdal Syam ini dan mulai berpihak pada Israel. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers.